Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang case cabut semua produk atau CAPS. Untuk kontennya sendiri di MyKis ada di pansel non teknis, kemudian diklik di cabut all produk, atau bisa juga di alur CAPS by tier 1147. Setelah pelanggan menginformasikan nomor IndiHome-nya, maka kita cek datanya terlebih dahulu. Dan kemudian kita melakukan verifikasi data ke pelanggan. Setelah kita melakukan verifikasi, pelanggan itu tadi kan sudah ingin melakukan proses pencabutan. Sebelumnya kita informasikan terlebih dahulu untuk syarat cabutnya. Untuk syarat cabut yang pertama, yaitu tagihan bulan berjalan. Apabila pelanggan ini belum jatuh tempo, maka proses pencabutan dapat kita laksanakan. Dan kemudian jika sudah jatuh tempo, maka proses pencabutan tidak dapat dilaksanakan dan edukasi ke pelanggan untuk melunasi tagihannya. Untuk syarat yang kedua, yaitu dipastikan nomor pelanggan ini tidak terisolir. Dan untuk syarat yang ketiga, yaitu edukasi ke pelanggan untuk melunasi tunggakan dan juga pembayaran tagihan penggunaan terakhir. Untuk pembayaran tagihan penggunaan terakhir ini nanti akan diinformasikan via WhatsApp oleh rekan kami. Untuk syarat yang keempat, yaitu diinformasikan ke pelanggan untuk melakukan proses pemberhentian auto debit apabila pelanggan melakukan pembayaran auto debit. Dan kemudian untuk syarat yang kelima, diinformasikan ke pelanggan bahwa nantinya juga akan ada pengambilan perangkat. Untuk pengambilan perangkat ini yaitu H+3 setelah kita melakukan proses eskalasi pencabutan. Sebelum kita eskalasi pencabutan, kita harus gali terlebih dahulu untuk alasan cabutnya ini dikarenakan apa ya? Semisal pelanggan ini mengeluhkan bahwa tagihannya ini terlalu mahal, maka kita bisa meretensi pelanggan dengan paket retensi. Aku kasih contoh untuk paket 2P Internet TV di 20 Mbps. Harga regulernya kan di sini Rp345.000 belum PPN 10%. Maka kita buka untuk paket retensinya di 20 Mbps ini untuk internet dan TV harganya sebesar Rp280.000 belum PPN 10%. Kita harus menawarkan paket retensi ini agar pelanggan tidak jadi proses pencabutan. Kemudian semisal pelanggan ini ingin keluar kota, maka kita gali terlebih dahulu. Kita juga bisa menawarkan untuk isolir sementara atau isolir APS. Jadi untuk proses pencabutan ini kita harus melakukan proses retensi agar pelanggan ini tidak jadi pencabutan. Akan tetapi bila pelanggan ini sudah kekeh untuk melakukan proses pencabutan dan sudah dipikirkan matang-matang, maka kita eskalasi ke aplikasi MyCX, kemudian di menu caring, kemudian di drop down, di caring CAPS. Di sini nanti kita isi untuk identitas pemohonnya. Di sini saya sampaikan untuk identitas pemohonnya. Apabila pemohon ini bukan keluarga atau bukan pemilik, maka nanti akan ada surat kuasa. Jika pemohon ini masih dalam satu kakak, maka tidak apa-apa, kita lakukan proses caring CAPS-nya. Di sini kita mengisi untuk nama pemohon, kemudian statusnya sebagai apa, dan mengisi alamat. Dan di sini kita juga verif untuk nomor identitas KTP-nya dan mengisikan nomor handphone yang aktif dan juga email. Untuk emailnya ini
harus diisi karena nanti akan ada link yang dikirimkan ke email pelanggan untuk upload berkas. Di sini untuk simptom alasan berhentinya kita pilih sesuai dengan case pelanggan, dan untuk detail alasannya kita isi pada format notepad seperti biasanya. Dan juga kita cek terlebih dahulu pelanggan ini memiliki deposit atau tidak. Untuk pengecekan deposit bisa di menu billing, kemudian di pembayaran. Atau kita juga bisa untuk ceknya di tracking all system, di situ juga bisa, atau di StarTrick juga bisa. Semisal untuk pelanggannya ini kita cek dia memiliki deposit dan deposit ini belum digunakan untuk pembayaran bulan ke-13, maka kita harus merefundkan untuk uang deposit tersebut. Di sini untuk detail alasannya kita juga harus menambahkan nama bank, kemudian nama rekening, kemudian nama pemilik rekening dan juga email apabila pelanggan tersebut memiliki deposit. Kemudian kita juga harus mencantumkan K-kontak. Untuk format K-kontaknya sendiri sudah ada di alur CAPS. Di sini kita kasih K-kontak sesuai dengan case kita. Apabila kita gagal retensi, maka juga beda untuk K-kontaknya. Dan jika berhasil retensi, ini untuk K-kontaknya juga berbeda. Maka kita perlu cek untuk K-kontaknya di alur CAPS. Setelah itu, di sini kita pilih untuk berhenti berlangganan. Dan nantinya akan ada uang titipan yang muncul di menunya, maka kita pilih untuk prorata. Akan tetapi kita tidak perlu menginformasikan ke pelanggan karena nanti untuk uang titipan ini kan diinformasikan ke pelanggan melalui WhatsApp oleh rekan kami. Dan kemudian kita juga harus menginputkan di aplikasi racun apabila ada perangkat yang harus diambil. Dan untuk alamatnya nanti diisi dengan patokan rumah pelanggan. Untuk pengambilan perangkat ini H+3, akan tetapi untuk jamnya kita bisa menyesuaikan pelanggan. Setelah kita menginputkan di rakun dan kita klik save pada Kering CAPS, nantinya akan ada email ke pelanggan untuk mengupload berkas. Sebelumnya kita harus melakukan akad terlebih dahulu ke pelanggan. Untuk akadnya sendiri juga ada di alur CAPS. Untuk akad cabutnya seperti ini. Bapak, pada hari ini pada tanggal 28 April 2021 atas permintaan Bapak sebagai penanggung jawab di nomor internetnya disebutkan, kami proses permintaan cabut layanannya. Terhadap persyaratan cabut layanan yang belum mohon segera dilengkapi dan terhadap kewajiban bayar tetap harus diselesaikan.
Jika kewajiban bayar belum diselesaikan, maka akan tetap menjadi tagihan di bulan berikutnya. Apakah Bapak bersedia? Nah, setelah Bapaknya bilang bersedia, maka kita save dan kita submit di aplikasi racunnya. Maka proses CAPS sudah selesai. Mungkin dari saya itu untuk penjelasan proses CAPS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.